Film ini mencoba menampilkan bagaimana wajah demokrasi di Indonesia. Wajah yang tak manis karena banyak cacat dan parut. Bagaimana mengubah rupa demokrasi ini agar bermakna? Berikut adalah berbagai fakta yang terungkap dan apa yang harus kita buat. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duluan ya, Mas? Ya. Besar pasak daripada tiang. Itulah ungkapan yang paling pas untuk menggambarkan situasi demokrasi kita sekarang ini. Loh, kelihatannya sih maju. Dan ya memang maju. Pemilu luber bisa terlaksana. Partai baru bisa menang. Pemilihan presiden langsung. Kebebasan berpendapat dan berserikat semakin terjamin. Bahkan majalah porno luar negeri boleh terbit dan beredar di sini kok. Apa enggak hebat itu? Tapi majunya demokrasi kita ini kok kelihatannya tekor ya. Demokrasi kita ini tekor, atau istilah kerennya defisit. Kelihatannya sih demokrasi kita maju, padahal situasi ekonomi sosial kita buruk. Coba, kesenjangan makin menganga, pendidikan mahal banget, harga-harga kebutuhan pokok naik terus, transportasi juga tinggi, penyakit-penyakit lama masih ada, busung lapar, sekolah-sekolah hancur, fasilitas-fasilitas publik dan infrastrukturnya semakin tidak terurus, penegakan hukum juga makin buruk. Coba toh, kasus Talang Sari 27 Juli, peristiwa Semanggi. Ya toh, bagaimana ini? Seharusnya besarnya pasak sebanding dengan tiang yang ditopangnya. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa kemajuan demokrasi kita masih tak setara dengan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas ada yang salah dengan situasi seperti ini. Keseimbangan jadi kunci sukses kehidupan. Apapun yang berat sebelah menandakan adanya masalah. Demikian juga dengan demokrasi di Indonesia. Tingginya kebebasan sipil politik semestinya sebanding dengan naiknya kesejahteraan sosial. Tidak seperti situasi demokrasi kita sekarang ini. Buruknya penegakan hukum antara lain berakibat pada bangkitnya kelompok otoritarian yang memaksa kembali ke UUD 45 dan munculnya kelompok yang memaksakan pemutlakan kebenaran. Dari sisi ekonomi, kebijakan pemerintah yang pro IMF dan gandrung utang luar negeri makin menunjukkan jauh panggang dari api antara kemajuan demokrasi dan realitas yang dihadapi sehari-hari. Masyarakat yang sudah miskin kini menjadi makin miskin. Ya meriah sih meriah. Kirain ini nggak pada naik, sekarang pada naik semua. Orang perahu-perahu aja yang gede, yang kecil aja pada nggak ini nelayan. Ada-ada nggak sesuai dengan ininya gitu. Sekarang
SBY. Ya tahu orang-orang suruh kokon SBY. Ya karena milu ngikut saya. Kenal di anunya aja di gambarnya aja orangnya mah kagak kenal. Tapi sekarang mah coba orang pada susah banget nyari duit. Mana kerjaan apakah pada di apa? Iya di PKA sing apa tentu. Iya. Milih partai mah nggak begitu ngeh ya, namanya banyak begitu. Jadi bingung tahu partai siapa yang saya colok itu bingung. Kalau milih presiden ya SBY. Tahu perasaan seneng aja gitu, pas perasaan tuh. Ya nggak tahu juga ya, cuman perasaan tuh kayaknya udah ini kali yang bisa bikin bahagia masyarakat gitu. Kenyataannya sekarang ya saya masih susah. Pupuk mahal. Nah, giliran sekarang panen udah hasilnya sedikit, harganya menurun. Ya sebenarnya kalau saya bilang sih sama sih, sebenarnya kualitasnya sama juga. Yang dulu ya begitu, yang sekarangnya sama. Nggak ada bedanya. Karena saya lihat cuma itu juga. Iya. Kalau dibilang sukses ya sukses, cuman keamanannya segala-galanya ya memang ya kita anggap sukses gitu aja. Jelas bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijaminnya hak-hak sipil dan politik. Diperlukan juga perlindungan, jaminan hak ekonomi, sosial, budaya, dan representasi yang lebih baik. Kesejahteraan tidak mungkin tercapai hanya melalui hak-hak sipil dan politik. Kalau kita berladang, kita boleh percaya pada alam. Yang kita tanam jagung, pasti tumbuhnya pohon jagung. Yang kita semai cabai, pasti buahnya cabai. Lah kenyataan demokrasi di Indonesia sering tidak mengikuti aturan alam seperti itu. Coba toh, yang kita tanam kepercayaan dan pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Buahnya peraturan dan kebijakan yang membuat orang yang sudah semakin miskin ini tambah miskin. Oh, siapa toh wakil-wakil kita di atas itu? Apa mereka yang mendengar suara-suara kita? Merasakan apa yang dirasakan rakyat adalah tugas pokok wakil rakyat. Kalau sudah ikut merasakan, kebijakan yang diambil pasti benar, karena mereka dipilih untuk membela rakyat. Kalau keputusan yang diambil salah dan menyengsarakan, pastilah mereka tidak pernah merasakan penderitaan dan sengsara rakyat. Kepentingan rakyat tidak dihitung saat membuat kebijakan publik. Wakil rakyat hasil pemilu tidak mau mendengar suara yang mereka wakili. Dengan kata lain, para wakil rakyat yang juga menjadi pembuat kebijakan itu seperti serigala berbulu domba. Seharusnya orang yang diberi kepercayaan mampu melaksanakan tugasnya dan tidak menjadi kelompok elit tersendiri yang buta tuli. Sekarang ini, siapa sih yang menyuarakan kepentingan petani, nelayan, dan kaum miskin kota? Apa ada dari kaum ini yang duduk di kursi wakil rakyat? Ya selama ini yang peduli ya ketua PGRI. Tapi apakah dia sendiri yang mengajukan ke DPR? Saya juga nggak tahu. Saya sebagai petani kok merasa kesal Pak, diombang-ambingkan ke sana kemari sebagai mainan bola, tendang sana tendang sini.